Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-7 di mata kuliah basis data spasial. Untuk materi pertemuan ke-7, saya akan membahas tentang dunia nyata dan sistem informasi geografis lanjutan. Oke, yang nantinya akan kita bahas bagaimana cara merealisasikan objek nyata yang nantinya akan terlihat di dunia nyata, selanjutnya nanti akan digambarkan dalam bentuk sistem informasi geografis. Oke, kalau berbicara tentang dunia nyata dan sistem informasi geografis merupakan dua hal yang berbeda pada prinsipnya. Dunia nyata dirasakan dan dialami oleh setiap orang. Contoh ada objek rumah, objek bangunan, atau objek tumbuhan dan yang lain-lainnya. Itu yang terlihat di dunia nyata dan memang dirasakan oleh setiap orang. Sementara sistem informasi geografis perlu dibayangkan dan dilihat di atas kertas dan layar monitor oleh sebagian orang. Oke, ini yang bertolak belakang atau yang agak berbeda dengan yang ada di dunia nyata dengan yang nantinya akan ditampilkan dalam sistem informasi geografis. Untuk merealisasikan dan memahami keduanya diperlukan analogi, pendekatan, dan tentunya nanti dibutuhkan yang namanya pemodelan. Oke, bahkan perlu workshop sistem informasi geografis sebagai pengenalan bagi pihak yang tidak akrab dengan konsep dan sajian yang ada di peta itu sendiri. Oke, dunia nyata dan database spasial, dunia nyata sebenarnya sangat kompleks sekali pada prinsipnya. Banyak sekali contohnya jenis tumbuhan yang terlihat oleh manusia, selanjutnya banyak sekali bangunan, berbagai macam jenis bangunan, mulai dari contohnya yang lantai 1 sampai nanti sampai ke lantai berapa dan seterusnya, dan yang lain-lainnya. Ini kalau berbicara tentang dunia nyata, sangat kompleks pada prinsipnya. Isi dari database spasial hanya dapat merepresentasikan dunia nyata dengan sangat terbatas. Database spasial adalah model dari dunia nyata. Cuman di satu sisi basis data spasial itu merupakan model dari dunia nyata. Bagaimana nanti cara kita merepresentasikan dunia nyata dengan basis data spasial agar nanti objek yang ada di dunia nyata bisa diwakili ke sistem informasi geografis itu sendiri. Oke, user dapat melihat dunia nyata melalui database spasial. Ini yang diinginkan oleh perancang dari sistem informasi geografis itu sendiri melalui basis data spasial. Oke, database dari sistem informasi geografis dapat berisi contohnya objek-objek nyata dalam versi digital. Jadi objek-objek nyata yang terlihat oleh kita seperti tumbuhan atau contohnya seperti sungai atau contohnya jalan ataupun yang lain-lainnya nanti akan terlihat dalam bentuk versi digitalnya. Misalnya contohnya ada rumah, jalan, hutan, dan yang lain-lainnya. Nanti kalau digambarkan ke dalam sistem informasi geografis itu seperti apa gitu. Selanjutnya objek-objek buatan atau khayalan dalam versi digital. Contohnya seperti batas wilayah. Sebenarnya kan batas wilayah tidak terlihat kalau di dunia nyata. Cuman nanti kalau semuanya kita implementasikan dalam sistem informasi geografis, perlu dibuat yang namanya batas wilayah, yaitu objek-objek buatan atau yang biasa disebut dengan objek khayalan dalam versi digital. Oke, tentunya nanti ada yang namanya fitur pada dunia nyata yang nantinya akan kita implementasikan ke dalam sistem informasi geografis. Dua cara mengklasifikasikan data yang digunakan dalam kartografi, yaitu pembuatan peta dan sistem informasi geografis untuk menggambarkan elemen spasial dan aplikasi. Semua data yang ditampilkan dalam peta dan model nanti bersifat diskrit atau nanti kontinu. Ini pada prinsipnya untuk sumber data, semua data yang nantinya akan ditampilkan dalam peta dan peta digital tentunya. Nanti sifatnya bersifat diskrit ataupun kontinu. Data diskrit hanya dapat dicatat atau dilaporkan sebagai nilai-nilai tertentu. Sementara data kontinu dapat berupa nilai apapun dalam rentang waktu tertentu. Oke, ini perbedaan antara data diskrit dan kontinu. Kalau yang data diskrit biasanya dicatat dan dilaporkan sebagai nilai. Sedangkan kalau yang data kontinu biasanya nilai apapun biasanya dalam rentang tertentu.
Oke, cara lain untuk menggambarkan nilai, menggambarkan data diskrit dan kontinu adalah bahwa data diskrit nanti sifatnya dihitung, sementara data kontinu biasanya nanti diukur. Jadi ada kata kuncinya atau keywordnya. Kalau data diskrit biasanya dihitung, sedangkan kalau yang data kontinu biasanya nanti diukur. Ini perbedaannya. Kayak feature atau yang biasa disebut dengan feature, objek yang berada di dunia nyata. Feature itu apa? Objek-objek yang ada di dunia nyata pada prinsipnya. Ada dua jenis feature, contohnya seperti discrete feature, misalnya contohnya rumah, pulau, jalan, danau, dan yang lain-lainnya. Bagaimana cara nanti digambarkan dalam bentuk sistem informasi geografis. Selanjutnya ada continuous feature, misalnya ada temperatur contohnya. Biasanya kan suka ada tuh seperti di Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, contohnya yang menggambarkan contohnya perakiraan cuaca dan yang lain-lainnya, yang salah satunya akan menampilkan yang namanya temperatur. Discrete feature dapat disimpan langsung di komputer, sedangkan continuous feature harus dikonversi ke dalam bentuk discrete terlebih dahulu. Jadi kalau untuk yang discrete feature seperti rumah, pulau, jalan, dan yang lain-lainnya sebenarnya bisa disimpan langsung ke dalam komputer. Sedangkan untuk yang continuous feature di sini, mau nggak mau nanti harus kita konversi ke bentuk discrete terlebih dahulu. Ini contoh feature pada dunia nyata. Kenyataannya kalau seperti kalau seperti forest atau hutan nanti akan digambarkan contohnya seperti ini, seperti banyaknya pepohonan yang nanti akan digambarkan dalam bentuk nyata. Sedangkan untuk representasi pada sistem informasi geografis nanti akan digambarkan seperti apa contohnya. Kayak kadang-kadang perbedaan antara objek discrete dan continuous kadang-kadang kurang jelas juga sih sebenarnya gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya objek dan field di sistem informasi geografis. Objek itu apa? Objek dapat berbentuk titik atau garis atau area atau yang biasa disebut dengan poligon yang diisikan ke dalam sebuah wilayah kosong nantinya. Sedangkan field merupakan nilai yang didefinisikan untuk semua lokasi. Ini perbedaan antara objek dan field. Objek itu merupakan objek yang berupa titik atau garis atau area atau poligon yang diisikan ke dalam sebuah wilayah kosong. Sedangkan kalau yang field, nilai yang didefinisikan untuk semua lokasi. Selanjutnya ada yang namanya poligon. Poligon di sini merupakan geometri yang membentuk luasan. Sehingga geometri ini umumnya digunakan untuk merepresentasikan objek yang memiliki luasan, contohnya seperti air, atau desa, atau bangunan, atau persil tanah, petak sawah, dan yang lain-lainnya. Ini contoh implementasi dari poligon itu sendiri. Selain poligon, biasanya ada yang namanya polyline. Polyline itu apa? Objek yang tersusun atas beberapa garis lurus dan garis lengkung yang bersambung dan diperlakukan sebagai suatu objek tunggal. Ini perbedaan antara poligon dan polyline. Kalau poligon biasanya geometri yang membentuk luasan biasanya, sedangkan kalau yang polyline biasanya garis lurus dan garis lengkung biasanya. Ini perbedaan antara poligon dan polyline. Oke, contoh seperti ini nanti implementasinya ada istilah poin, selanjutnya ada line, selanjutnya poligon. Oke, biasanya kalau untuk yang polyline, untuk yang poligon contohnya nanti menggambarkan contohnya air yang ada di suatu lokasi, contohnya seperti waduk atau sungai dan yang lain-lainnya, atau contohnya desa ataupun yang lain-lainnya. Sedangkan untuk yang polyline biasanya menggambarkan wilayah atau menggambarkan suatu jalan atau contohnya batas wilayah. Ini yang biasanya akan digambarkan dengan yang namanya polyline. Oke, contoh kalau kita menggunakan ArcMap, contohnya di sini ada beberapa sungai, contohnya yang ada di suatu daerah tertentu, nanti bisa kita buat dalam bentuk polyline. Jadi polyline di sini nanti akan contohnya akan ditampilkan seperti ini, akan diimplementasikan dengan garis-garis seperti ini contohnya. Oke. Selanjutnya ada lagi contohnya untuk yang poligon, contohnya nanti akan digambarkan contohnya seperti ini. Kalau yang polyline nanti akan digambarkan seperti ini nih. Contohnya untuk suatu lokasi yang memang banyak aliran sungainya, contohnya kita gambarkan seperti ini contohnya. Ini data atribut yang nantinya akan ditampilkan. Tapi kalau untuk yang poligon nanti kita gambarkan contohnya untuk suatu daerah. Contohnya suatu desa untuk menggambarkan antara satu desa dengan desa yang lainnya contohnya. Nanti disilakan kalau di sini untuk shape-nya kita pilih yang poligon.
Oke, contoh lain kalau contohnya kita buat aplikasi dengan menggunakan simple polygon, contoh polyline contohnya seperti ini nih. Kita berikan garis, contohnya apa namanya? Garis yang ada di pinggir ini yang biasa disebut dengan polyline. Oke, untuk scriptnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa membuat yang namanya, kita nanti akan ngambil dari Google Map tentunya. Dari Google Map selanjutnya kita tentukan titik koordinatnya dan akan diberikan warna dan warna apa contohnya. Fill dan warnanya nanti akan diberikan warna apa. Oke, untuk yang polygon contohnya seperti ini nih. Kalau untuk yang polygon, kalau untuk yang polyline contohnya yang seperti ini nih ya. Ini nih contohnya nih. Yang Kota Bandung yang digambarkan dengan apa namanya objek-objek dalam bentuk objek yang dalam bentuk objek bulat seperti ini. Tapi kalau untuk yang polygon nanti akan digambarkan contohnya seperti ini. Oke, ini contohnya perbedaan antara polyline dan polygon. Oke, bisa juga contohnya untuk menggambarkan ini untuk yang polygon contohnya nanti akan digambarkan contohnya seperti ini nih. Kita bisa ngambil contohnya garis tegak lurus contohnya dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Contoh kalau seumpamanya kita ingin seperti yang 2 bulan yang lalu kalau tidak salah seperti ada kecelakaan, contohnya kecelakaan pesawat terbang yang contohnya jatuh di perairan contohnya, itu kan nanti akan ditarik garis lurus contohnya, atau contohnya akan ditarik garis lurus dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya, contohnya nanti bisa menggunakan implementasinya menggunakan polygon. Jadi fungsinya adalah untuk mencari, salah satunya untuk mencari apa namanya objek pencarian yang nantinya akan dilakukan oleh Badan SAR dan yang lain-lainnya untuk pencarian korban dari satu titik ke titik yang lainnya contohnya. Oke, selanjutnya penyimpanan data dan atribut. Data atribut disimpan terpisah dari data koordinat nantinya. Oke, tiap identitas dari fitur dapat dihubungkan dengan tabel atribut. Tabel atribut untuk ATM contohnya. Selanjutnya tabel atribut untuk sungai, tabel atribut untuk wilayah kecamatan, dan yang lain-lainnya. Data atribut biasanya disimpan dalam database yang terpisah dari software sistem informasi geografisnya. Ini contohnya untuk penyimpanan data atribut. Contoh penyimpanan data atribut untuk fitur yang berupa titik contohnya. Ada poin 1, poin 2, poin 3, namanya contohnya apa, roomnya apa, staffnya contohnya seperti apa. Nanti akan dimunculkan contohnya seperti ini. Oke, contoh lain penyimpanan data atribut untuk fitur yang berupa area contohnya. Kalau tadi kan diwakili dengan poin contohnya. Selanjutnya kalau untuk penyimpanan data atribut untuk fitur yang berupa area contohnya nanti areanya contohnya ada GBK, GBP dan yang lain-lainnya. Nanti akan digambarkan contohnya seperti ini 1, 2 dan 3. Berikut ada polyline-nya di sini atau pembatas antara wilayah satu dan wilayah berikutnya. Oke, kita harus dapat mendesain database yang tidak memiliki banyak redundansi menggunakan database relasional. Proses untuk memisahkan beberapa variabel menjadi beberapa tabel nanti disebut dengan normalisasi. Nah, untuk basis data spasial pun ada yang namanya normalisasi. Fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan yang namanya redundansi. Oke, contohnya seperti ini nih. Menyimpan data provinsi dan data diskrit dalam tabel yang sama adalah tidak efisien karena data provinsi harus diulang untuk tiap diskritnya. Contohnya seperti ini nih, contohnya. Oke, ini yang nantinya perlu kita contoh untuk provinsi Merida. Di sini kan ada 2 kali, Lapas contohnya ada 4 kali dan seterusnya. Oke, solusinya nanti kita buat seperti ini contohnya. Kita buat database relasional menyediakan efisiensi penyimpanannya lebih baik. Contoh-contohnya nanti kita buat dalam bentuk database relasional. Oke, pengolahan data atribut sangatlah penting. Contoh pada aplikasi sistem informasi geografis untuk sosioekonomik, komponen data atribut biasa jauh lebih besar daripada komponen database. Misalnya hanya ada sedikit provinsi, tetapi terdapat beratus-ratus variabel nantinya yang bisa kita lakukan. Berikutnya ada yang namanya kualitas data objek. Untuk mendapatkan aplikasi sistem informasi geografis yang baik, perlu diperhatikan kualitas dari data objek yang nantinya akan kita buat. Pertimbangannya untuk kualitas data, yang pertama ada ketelitian spasialnya terkait dengan grafis atau biometris, selanjutnya update data terakhir, tingkat detail dari data atau yang biasa disebut dengan resolusi. Selanjutnya luas cakupan geografis dan atribut-atributnya. Berikutnya konsistensi logika yang terdapat di atribut di antara objek geometris dengan atribut-atributnya. Oke, selanjutnya jenis representasi, apakah itu diskrit ataupun kontinu. Ini beberapa
permasalahan beberapa kualitas data yang nantinya harus kita perhatikan, terutama untuk mendapatkan aplikasi sistem informasi geografis yang baik. Oke, mulai dari contohnya ketelitian spasialnya, mulai dari grafis, selanjutnya geometrik, sampai nanti relevansi jika ada data asli yang sulit didapat, bisa kita gunakan data pengganti yang relevan. Contoh seperti tadi ada batas wilayah, itu kan merupakan objek yang nantinya bisa kita buat atau yang biasa disebut dengan objek buatan. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.